Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya kembali lagi dengan saya Suryadi. Di sini saya akan membawakan satu berita, yaitu identifikasi bahaya dan risiko terkait kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman operator dump truck di pertambangan. Sebelum kita masuk ke permasalahannya, di sini kita mengetahui operator dump truck atau dump truck itu adalah sebuah alat kendaraan besar, terutama di bagian pertambangan, yang dioperasikan oleh operator-operator yang berpengalaman. Nah, yang pastinya tingkat kecelakaan dan risiko kerjanya itu sangat tinggi jika tidak diperhatikan dengan baik-baik atau tidak diawasi. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Di sini, rumusan masalah yang saya bawakan ada 3, yaitu apa saja kondisi tidak aman dalam pengoperasian dump truck, dan yang kedua, apa saja tindakan tidak aman dalam pengoperasian, dan yang ketiga, resiko yang terjadi. Tujuannya adalah, yang pertama, mengidentifikasi kondisi tidak aman, dan yang kedua, mengidentifikasi tindakan tidak aman, dan yang ketiga, untuk mengetahui risiko dan cara penanggulangannya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kondisi tidak aman. Apa itu kondisi tidak aman? Kondisi tidak aman adalah situasi lingkungan fisik yang mencakup standar operasional yang menyebabkan kecelakaan pada suatu alat, kerusakan jalan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Contohnya jalanan licin. Dapat dilihat pada gambar yang di atas ini. Nah, di situ kita dapat lihat di bagian kiri dan kanan jalannya terdapat bekas timbunan-timbunan lumpur atau timbunan-timbunan tanah yang tertimpa hujan, dan di depannya banyak sekali kendaraan dump truck yang beroperasi, sehingga ini sangat membahayakan sekali bagi dump truck dan operator yang melakukan operasi, karena risiko yang terjadi apa? Yap, benar sekali, tergelincir. Dump truck akan tergelincir jika melewati jalanan tersebut, karena jalan tersebut terdapat bekas genangan lumpur-lumpur akibat curah hujan yang terjadi, sehingga memungkinkan akan terjadinya slip pada roda kendaraan dump truck sehingga terjadinya kecelakaan. Itu sangat berbahaya sekali dan harus diantisipasi secepatnya. Nah, dan yang selanjutnya, contoh kondisi tindakan tidak aman selanjutnya adalah blind spot pada dump truck. Nah, dapat kita lihat dari gambar di atas ini lagi. Nah, di sini terlihat sebuah kendaraan dump truck yang sedang mengangkat material atau membawa mineral material. Di belakang telah diikuti sebuah dump truck kecil, sehingga hal ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena dump truck yang besar itu, penglihatan blind spot itu sangat terbatas. Bisa terjadi kecelakaan. Contohnya apa? Misalkan sebuah dump truck kecil yang di atas ini berjalan terlalu mepet dengan dump truck yang besar itu, sehingga ketika dump truck besar itu mau mundur, dia tidak bisa melihat keberadaan dump truck yang di belakang, sehingga bisa meminimkan terjadinya kecelakaan. Itu yang dinamakan blind spot. Nah, begitu juga dengan seseorang yang berada di kendaraan truk besar. Mereka tidak bisa melihatnya. Operator tidak bisa melihat mereka yang berada di bawah karena keadaan dump truck itu yang sangat besar. Maka perlu diperhatikan. Yang ini bisa berakibat fatal juga. Karena apa? Ya, benar, blind spot tadi itu sangat fatal jika tidak diantisipasi dengan hati-hati. Makanya kita harus pentingnya menjaga jarak dan patuhi SOP yang ada di sebuah perusahaan, terutama pengguna operator dump truck. Nah, contoh lain yang bisa saya sampaikan yaitu adalah muatan yang berlebih atau overload. Nah, dapat kita lihat sebagai contoh gambar di atas ini. Nah, seperti yang kita ketahui, muatan yang berlebih itu pada dump truck itu atau overload itu sangat berbahaya. Karena apa? Material yang diangkut beratnya hampir lebih berat daripada berat kendaraan dump truck itu sendiri. Makanya kendaraan harus melebihi batas standar untuk pengangkutan mineralnya. Jangan dipaksakan, jangan berlebihan. Karena apa? Yang pertama, bisa membahayakan pekerjaan itu sendiri. Seperti apa? Misalkan si operator melakukan mengoperasikan dump truck itu tapi muatannya berlebihan melalui lereng atau lereng bukit yang curam. Bisa jadi akibat material itu terlalu berat mengakibatkan berat sebelah yang bisa mengakibatkan truk itu terguling. Dan yang kedua, jika jalanan itu selepas hujan atau licin dan dipaksakan membawa muatan yang berlebih, itu bisa menyebabkan dump truck itu kehilangan kendali dan bisa juga tergelincir dan akhirnya tumbang. Nah, dan yang ketiga, bisa jadi operator bisa membahayakan kondisi fisik, kondisi mesin atau kendaraan itu tersebut. Kondisi mesin fisik kendaraan itu tersebut seperti apa? Nah, muatan yang berlebih itu, setiap mesin memiliki kapasitas masing-masing, kapasitas
interestnya masing-masing. Contohnya seperti apa? Ketika muatan itu kita paksakan masuk berlebihan, maka bisa merusak mesin pada kendaraan dump truck tersebut. Itu sangat berbahaya dan sangat merugikan sekali bagi perusahaan tambang. Kita tidak mau itu terjadi, makanya kita harus melakukan pemuatan bahan itu secara sefullnya saja, tidak boleh berlebihan. Itu sangat berbahaya. Dan bukan cuma berbahaya bagi dump trucknya juga, tapi berbahaya bagi kita yang mengoperasikan. Nah, seperti itulah kondisi tidak aman yang saya sampaikan tadi beserta contoh gambarnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tindakan tidak aman. Apa itu tindakan tidak aman? Tindakan tidak aman adalah kondisi di mana seseorang pekerja tidak mematuhi SOP, tidak mematuhi apa yang ada aturan di perusahaan, semuanya melanggar, tidak mau mendengarkan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Dan yang pertama yaitu Contohnya seperti apa? Yang pertama, mengemudi terlalu cepat. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Itu sudah termasuk dalam kondisi tindakan tidak aman yang dilakukan oleh seorang operator dump truck saat mengoperasikan dump trucknya. Itu sangatlah berbahaya. Mengemudi di batas kecepatan yang ditentukan itu sangat-sangat berbahaya. Yang pertama apa yang biasa terjadi? Yang pertama, terjadi kecelakaan. Ketika berada di tikungan, dia mengoperasikan dump truck dalam keberadaan kecepatan tinggi. Dump truck itu mempunyai kapasitas rem yang maksimalnya terbatas. Jika rem terlalu panas, kita operasikan dalam keadaan cepat, maka bisa menyebabkan rem itu blong dan akhirnya terjadi kecelakaan. Dan yang kedua adalah menggunakan HP saat mengemudi. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Yap, seperti yang dikatakan tadi, jika kita tidak mematuhi prosedur SOP, kita menggunakan HP, lalu HP itu mengarah ke tangan kita sambil menyetir, membawa muatan, terus bermain HP sambil membuka ini atau chat, itu sangat berbahaya. Yang pertama, kita bisa menabrak. Seperti yang kita ketahui, dump truck itu sangat besar, memiliki blind spot yang sangat besar juga. Nah, jika kita tidak fokus, mata kita tidak terfokus pada pengarahan yang di luar, itu sangatlah berbahaya. Yang pertama, kita bisa menabrak sesuatu di depan, termasuk kendaraan lain ataupun orang-orang yang berada di bawahnya. Dan yang kedua, itu juga sangat berbahaya. Yang kedua itu bisa menyebabkan terjadinya. Nah, yang selanjutnya, tidak menggunakan APD. Nah, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Itu sudah termasuk dalam kategori tindakan tidak aman. Karena apa? Tidak memakai APD seperti safety helmet atau rompi keselamatan itu sangat berbahaya. Ya, karena apa? Saat kita mengoperasikan pekerjaan atau mengoperasikan alatnya, itu berpotensi kita itu walaupun kita cuma duduk di dalam dump truck, bisa jadi kita terjadi kecelakaan seperti kita menabrak sesuatu lalu kepala terbentur. Nah, helm ini akan melindungi kita dari semuanya itu. Nah, seperti rompi untuk apa? Rompi, jika kita bekerja di malam hari, rompi ini memiliki sinar-sinar yang di samping-sampingnya ini ketika kita tersorot lampu, kita akan kelihatan. Nah, maka dari itu kita harus semua patuh kepada SOP. Dan itu juga. Dan yang selanjutnya yaitu mengoperasikan alat tanpa izin. Nah, itu juga sangat berbahaya ya. Itu sudah termasuk dalam kondisi tindakan tidak aman. Karena apa? Alat yang dioperasikan ini sudah ada waktunya. Ketika pergantian shift, kita harus melakukan konfirmasi kepada pergantian itu dan juga mengonfirmasi kepada mandor-mandor kita untuk melakukan pergantian alat atau meminjam alat atau menggunakan alat. Itu termasuk dalam prosedur SOP. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, tidak melakukan pemeriksaan. Nah, ini termasuk dalam kondisi tindakan tidak aman. Karena apa? Setiap pekerja yang melakukan operasi itu harus dicek semua kesehatan dia. Semua kesehatannya dicek. Jika kita mempekerjakan seorang operator yang tidak sehat, maka itu berisiko terjadinya kecelakaan. Karena apa? Yang pertama, ketika seorang operator itu demam, dia tidak mampu mengoperasikan alat berat itu seperti dump truck. Ketika dia menjalankan dump truck itu, maka ketika dia merasa pusing, dia bisa saja menabrak atau masuk ke dalam jurang. Itu sangat berbahaya. Dan yang kedua, ketika dia sedang sakit, seseorang akan mudah merasakan ngantuk. Nah, hal itu juga bisa terjadi seperti yang saya sebutkan kembali. Dia akan kehilangan kendali yang ujung-ujungnya tetap menabrak. Dan
Seperti itu saya rasa. Nah, jangan sesekali kita memaksakan diri kita ketika sedang sakit untuk melakukan pekerjaan. Itu sangatlah berbahaya. Sayangkan diri kalian sendiri. Daripada kita kehilangan pekerjaan, lebih baik kita menunda dulu pekerjaan yang terjadi untuk menyehatkan badan kita sendiri. Patuhilah SOP. Itu adalah struktur prosedur pertambangan atau struktur prosedur pekerjaan. Bukan cuma di pertambangan, tapi semua pekerjaan itu memiliki SOP. Maka kita harus mematuhi semua SOP tersebut. Nah, seperti itulah. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan inspeksi rutin. Nah, itu wajib ya, melakukan inspeksi rutin kepada semua pekerja, termasuk yang pekerja-pekerja yang ada di tambang, termasuk juga para operator tambang untuk dilakukan inspeksi rutin kepada mereka. Dan yang kedua, menggunakan APD lengkap. APD lengkap ini sangat penting. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. APD lengkap itu bukan hanya pajangan, itu bukan pajangan ya. APD lengkap itu adalah alat untuk melindungi diri kita sendiri dari bahaya saat kita melakukan pekerjaan. APD itu diciptakan untuk melindungi diri kita sendiri dari bahaya yang ada di lingkungan kerja. Bahaya di lingkungan kerja itu macam-macam, apalagi kita itu bekerja di tambang yang memiliki risiko tingkat cederanya yaitu hampir 90%. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kondisi jalan tambang. Nah, kondisi jalan tambang itu sangat diperhatikan juga, sangat diperlukan karena apalagi yang open pit ya, tambang terbuka. Tambang terbuka itu wajib terutama untuk semua kendaraan yang beroperasi lalu lintas di jalan itu. Itu sangat penting, sangat wajib sekali. Nah, terutama dump truck ya. Karena dump truck itu rawan sekali tergelincir karena dia membawa muatan material atau mineral-mineral yang diangkut. Nah, wajib sekali jalan tambang itu harus terlihat mulus ya, tidak memiliki lubang ataupun genangan air. Apalagi sampai berlumpur gitu ya, itu sangat berbahaya sekali. Dan yang terakhir adalah membuka pelatihan khusus kepada semua operator. Nah, ini sangat penting sekali ya. Pelatihan khusus ini bukan hanya kita bahas di soal briefing, tapi kita harus melatih semua para operator operasi, terutama ya operator operasi itu di lingkungan. Kita jelaskan bagaimana pelatihan khususnya seperti apa. Nah, itu sangat penting sekali ya. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, kesimpulannya, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman dapat menimbulkan kecelakaan serius kepada operator dump truck. Bukan cuma operator dump truck ya, tapi semua operator dari ekskavator, bulldozer, semua segalanya itu memiliki tingkat kecelakaan yang serius. Oleh karena itu, kita harus mematuhi semua prosedur keselamatan atau mematuhi semua SOP yang ada demi kita selamat dari kerja. Kesimpulannya seperti itu. Nah, saran saya yaitu kita harus meningkatkan lagi pengawasan keselamatan kerja. Nah, itu harus ditingkatkan kembali untuk mengawasi para operator saat melakukan operasi di lingkungan pertambangan. Kita harus melakukan pengawasan yang super ketat untuk memperhatikan mereka apakah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu harus ditindaklanjuti atau dikasih peringatan. Dan yang kedua, operator harus lebih disiplin. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Operator ini harus terlihat disiplin ya, tidak membangkang, tidak membantah. Itu wajib ya, mematuhi semua yang ada. Dan yang ketiga, perusahaan wajib menerapkan sistem K3. Nah, mungkin di setiap perusahaan itu ada ya sistem K3-nya, bukan cuma pertambangan, tapi di semua perusahaan lain pun saya rasa selain tambang itu pasti ada sistem K3-nya, keselamatan kerjanya. Keselamatan kesehatan kerja itu wajib ada. Nah, di semua sistem pertambangan. Mungkin kalau tambang bawah tanah sekalipun itu memiliki sistem ya, sistem K3-nya juga karena tambang bawah tanah itu lebih rawan sekali ya. Tingkat risikonya itu sampai 95% ya. Karena mudah sekali mereka tertimbun longsor atau ketika waktu hujan, lorong itu bisa tertimbun air ya, dimasukin air. Nah, itu sistem K3 di tambang bawah tanah saya rasa itu cukup tinggi pengawasannya. Nah, seperti itulah dari saya. Baik, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika penjelasan saya agak terbata-bata atau bertele-tele atau kurang jelas atau tidak masuk akal, atau saya rasa penjelasan saya itu menyimpang dari yang lain. Itu menurut opini dan penggambaran dari saya ya, selama saya menjelaskan ini. Kalau kurang lebih katanya saya mohon maaf. Saya Suryadi. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.